the dog doing? Halo semuanya, kita dari kelompok 7 pengantar teori ekonomi sedang menghadiri KM Expo di Universitas Sidar Kampus Sidotopo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Suci Kushayati dari kelas D4 Akuntansi Perpajakan Prabel 2 dengan NPM 2501060095. Saya Fisarani Prihatio dengan NPM 25010600093. Saya Citra Nur Siti Aisyah dengan NPM 2501060073. Dan saya Zikra Edinga Putri dengan NPM 2501060096. Yuk ikuti keseruan kami. Bye. What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Halo teman-teman. Jadi kali ini kita lagi mampir di standnya Institut Teknologi Kalimantan. Dan boleh perkenalan dulu Kak. Saya Sapna Dinda Putri dari Institut Teknologi Kalimantan. Kita nih mau tahu Kak, di stand kakak ini ada apa aja ya? Dari Institut Teknologi Kalimantan sendiri itu ada 3 tim yang lolos ke KM Expo. Itu ada Sandai, Sambal Mandai, Kalorchit ini Kalimantan Orchid sama Biofish Harvest. Boleh tolong diceritakan Produknya satu-satu. Kalau misalnya Sandai itu sambal mandai, di mana sambal yang menggunakan kulit cempedak. Jadi kulit cempedak yang difermentasi itu dijadiin konsumsi sambal siap konsumsi gitu. Sedangkan kalau misalnya Kalorchit ini tuh bibit anggrek yang dibudidaya. Jadi kan anggrek itu biasanya anggrek itu kan dilindungi gitu. Iya. Nah, ini tuh dia ada ID-nya, registernya. Jadi ini tuh legal gitu. Nah, kalau Biofish Harvest ini lebih ke dia tuh sistem di mana bibit dia budidaya dari lele, nila sama kangkung. Jadi kayak mereka ini sistemnya yang menumbuhkan si bibitnya itu. Ketiga bibitnya. Bukan bibit dari Iya. anggrek. Kalau yang Kalorchit iya dari bibit anggrek. Kalau misalnya yang Biofish itu dari bibit lele, nila sama kangkung. Kalau Gitu. misalnya ini kan ada sambal manda, itu kan pakai dari kulit dari cempedak. Iya, kulit Kenapa cempedak. memilih cempedak dari semua buah? Karena kalau dari data sendiri ya di Balikpapan itu cempedak itu memang banyak gitu. Jadi kan base-nya Balikpapan, base-nya cempedak itu di Banjar gitu kan. Banjar kan deket ya sama Balikpapan. Nah, jadi itu kayak di Balikpapan sendiri itu yang banyak itu jual gorengan. Nah, itu makanya cuma dagingnya doang. Sedangkan si kulitnya ini dibuang aja gitu. Jadi food waste. Makanya di sini kami menekankan gerakan zero food waste gitu. Jadi ini sambalnya cuma menggunakan kulitnya aja atau serta buah-buahnya juga? Kulitnya aja. Jadi ini bisa dilihat nih. Ini bagian yang ininya. Berarti buahnya nggak dimanfaatin atau gimana? Buahnya dimanfaatin di tukang sanggar, ya, tukang gorengan gitu. Jadi kayak kami mintanya Kerjasama gitu iya ya. kerjasama begitu. Itu dia wawancara kami dari ke Institut Teknologi Kalimantan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banget juga.
What the dog doing? What the dog doing? Halo teman-teman, sekarang kita ada di standnya Universitas Ngudi Waluyo. Oke, kita mau tanya-tanya nih Kak, di Universitas Negeri Waluyo ini kali ini di stand ini tuh ada apa aja sih Kak? Di stand kita ini ada 3 produk ya. Yang pertama itu ada biodeterjen Bionara, terus ada marshmallow Melgalanga, dan juga ada white mushroom. Itu dia itu ya, jamur crispy, jamur tiram. Terus yang lagi aku bawa ini itu dari Melgalanga marshmallow. Apa itu Buat Kak? lihat. Melgalanga marshmallow ini kreasi dari marshmallow, rempah jahe dan juga kencur. Yang rendah kalori juga rendah gula. Karena dalam setiap kemasan ini 5 gram hanya mengandung 1% gula atau pemanis. Terus pemanis yang kita pakai ini cuman itu madu. Jadi tanpa pengawet apapun kecuali ini bantuan dari es batunya. Gitu. Keren banget. Jadi bedanya produk kita dari produk yang lain itu, kalau produk kita itu tanpa pengawet kimia sama sekali gitu. Jadi lebih aman dikonsumsi dalam setiap harinya. Jadi walaupun mau makan sehari berapapun masih aman gitu. Boleh dicoba kalau mau coba. Oke. Silakan. Misi ya. Iya. Oke. Kamu mau tanya apa gitu? Kalau di ini itu berarti yang buat dari anak Universitas Ngudi Waluyo sendiri, Bener. Kak? Wow, keren banget. Dan kebetulan dari tim kami itu semua anak farmasi. Jadi kita bisa kira-kira berapa kebutuhan gula setiap orang dalam perharinya. Kita pastiin untuk yang paling rendah itu berapa gitu. Dan kita dapat formulanya itu di setiap 5 gram itu kita ambil 1% gula aja. Berarti ini itu kayak bisa dikonsumsi berapa kali sih Kak amannya buat kita sehari itu? Kalau ini itu sebenarnya nggak ada batasan sih Kak, karena cuma setiap kemasan itu cuma 1%. Jadi mau habis berapapun insya Allah aman. Kayak dikit banget gitu ya Iya. kandungan gulanya. Kalau yang lainnya ini bisa kita tanyain juga ya Kak? Boleh. Boleh. Oke. Langsung ke timnya aja. Boleh dijelasin nggak ya Kak? Boleh Kak, kalau ini ada biodeterjen ramah lingkungan. Ini dari buah lera sama minyak cengkeh. Oh, buah lera tuh kayak gimana bentuknya? Kak, ini buah lera tuh kayak gini Kak. Oh, berarti ini dihancurin terus atau gimana? Kalau ini Pembuatan. dikeringkan dulu, udah dipotong-potong, terus habis itu dikeringkan. Nanti kalau udah dikeringkan dia diambil ekstraknya. Khasiatnya apa Kak? Kalau dia bermanfaat untuk membersihkan, jadi dia tuh membersihkan kayak deterjen, cuman dia lebih ramah lingkungan. Kalau yang lain kan pakai SELS sama SLS, nah itu kan berbahaya untuk lingkungan kan. Gitu. Terus dia juga ada teknologi nanopartikelnya, jadi dia menyerap ke dalam serat pakaian. Jadi membersihkannya lebih bersih gitu. Kakaknya dari mana ide menggunakan buah ini? Buah ini tuh ada banyak di daerah Jawa Timur Kak. Jadi daripada kayak hanya dibuang-buang, karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang buah lera ini. Jadi kita manfaatkan gitu. Dan di Semarang pun tuh masih banyak kayak pencemaran air gitu loh Kak. Jadi untuk mengantisipasi itu kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Gitu. Untuk produk-produknya sendiri apakah sudah diedarkan, diperjualbelikan? Oh, kita ada mitra laundry, mitra toko kelontong, operasi gitu. Juga sudah melakukan sosialisasi gitu dan juga banyak pembelinya Kak.
ya Mbak bisa kayak lebih bagus daripada deterjen lainnya? Dia ada kandungan saponin yang membersihkan. Terus ada antibakterinya juga. Oh ini. Iya, dari buah merah dan juga minyak cengkehnya itu juga mengandung antibakteri. Gitu Kak. Kalau ukurannya sih ada yang 250, ada yang 500, sama ada satu lagi yang 1 liter. Oh iya. Ini marshmallow dari rempah Dari itu apa ya? Mushroom, white mushroom. lingkungan gitu. Ini mau dijeda dulu apa gimana? Ini siapa yang mau jelasin? Jeda dulu. Apa ini? Mar. Jadi kami dari Universitas Udara yang katanya jamur mushroom ya, jamur tiram ya, bisa tolong menjelaskan kita ini kalau kita olah menjadi jamur limbah bakutnya buat pupuk. Jadi kita memanfaatkan semua tingginya dari bambu, kita bakutnya beli, lalu setelah bakut tidak terpakai karena bakut cuma terpakai selama 3 bulan aja, lalu limbahnya kita buat jadi Pupuknya bisa untuk tumbuhan lainnya atau ya bisa buat tumbuhan lainnya. bedanya sama pupuk lain apa? Oh ini kita berasal dari limbah, ini biasanya buat itu loh, buat kayak lombok, terus kayak bayam gitu. Memanfaatkan limbahnya dari ya. Jadinya semuanya bisa kepake. Ini untuk jamur twist ini ada rasa apa aja ya? Oh ini ada keju, ada original, ada barbecue juga sebenarnya tapi udah salah. Bisa kita cek lagi. Oh ya, kita mau tanya nih, gimana antusiasnya pengunjung pada hari ini? Rame banget Kak, beneran. Tadinya sampai Solo 3 Oh wow. Berapa Kak? Tadinya kita bawa sekitar 30 mungkin. Iya. Untuk harganya ini berapa ya Kak, untuk per produknya semuanya? Kalau untuk ini kita 8.000, kalau ini 15.000. Kalau untuk ini kita 8.000 juga. Kalau yang ini Kak, iya. Oh ini deterjen Kak, ini deterjen Delara. Ini ramah lingkungan juga loh Kak. Betul Kak, ini ramah lingkungan dari buah lerah dan juga minyak cengkeh. Jadi kalau Kakak tahu, buah lerah ini biasanya digunakan untuk kain batik, tapi juga bisa digunakan kain yang warna putih maupun yang berwarna lainnya. Dan juga karena ada antibakteri jadi menghambat bakteri, jadi tidak membuat itu apa, terus juga aman untuk desensitif. Kan banyak nih kalau kita pakai deterjen yang komersial, ada yang bikin perih, bikin tangan mengupas. Kalau ada deterjen lain udah diuji. Tidak Itu ada baunya nggak sih? ada aromanya, aroma cengkeh. Mau coba cium Kak aromanya? Boleh. Mau coba? Aku belum. Di mana ya? Itu Kak. Seperti ini Kak aromanya. Tapi ini kan karena belum ditambahkan sama air, jadi wanginya masih pekat. Oh iya, siap-siap. Dinyalain dulu filternya dulu. Tapi nanti kalau dicampur dengan air, ini kan ada ketentuannya kayak 10 ml dicampur dengan 10 liter air, nanti aromanya coba nanti buat terima kasih Kak. Semoga lancar terus ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, makasih.
Oke guys, jadi acara hari ini kita udah selesai ya mampir-mampir standnya dan kita udah banyak banget dapat ilmu dari beberapa stand. Terima kasih udah ikut keseruan kita hari ini dan bye-bye. What the dog doing?